Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan ini. Kami berdoa biar setiap kami yang Tuhan persiapkan dan Tuhan sudah pakai dan yang sedang pakai, dan untuk angkatan-angkatan baru yang Tuhan nanti akan pakai, Tuhan berkati setiap kami dan beri kepada kami prinsip kebenaran firman Tuhan dan pakailah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan membahas tema mengenai iri hati. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu iri hati itu terjadi biasanya antara yang junior sama yang senior. Lalu iri hati terjadi antara sesama dengan sesama yang selevel. Teman sekamar, teman satu kampus, teman satu angkatan, dan teman satu pelayanan. Terjadi iri hati. Tetapi hari ini saya akan membahas iri hati terjadi antara yang senior sama yang junior. Di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh iri hati antara senior sama yang junior. Di dalam konsep iri hati atau cemburu, di dalam bahasa Indonesia memakai kata iri hati juga memakai kata cemburu. Tetapi di dalam bahasa asli memakai kata yang sama, yaitu dengan 3 konsonan dimulai dengan Qaf, Nun, dan Alef. Itu adalah kata yang dipakai untuk cemburu. Dan menarik, kata ini juga dipakai untuk Tuhan yang cemburu. Waktu manusia cemburu atau iri, itu kata Ibrania sama, Tuhan juga cemburu kepada manusia yang berdosa. Umat-umat Tuhan yang berdosa, kata cemburu yang dipakai itu dari Tuhan cemburu kepada manusia. Nah, ini menarik. Untuk manusia yang berdosa, senior cemburu kepada junior. Untuk yang Tuhan yang melampaui semua cemburu kepada yang dicipta, yaitu manusia. Ada apa di dalam kata Qaf, Nun, dan Alef ini? Saya akan membahas dan memberikan contoh-contoh di dalam Alkitab. Kita melihat yang senior sama yang junior terjadi semacam iri, lalu akan menuju kepada pembunuhan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang yang membenci saudaranya, dia disebut pembunuh manusia. Jadi kenapa dari benci bisa menuju kepada bunuh? Efek dari benci akan menuju kepada bunuh. Dan kita melihat kasus ini pertama kali terjadi di dalam cerita Kain membunuh Habel. Nanti bagian yang lain saya akan membaca ayatnya, yaitu di dalam kitab Kejadian dan di dalam kitab Samuel. Kita akan melihat semua pola ini akan berulang terus. Waktu Kain membunuh Habel, Alkitab hanya mencatat peristiwa saat terjadi pembunuhan dan di dalam satu pasal. Lalu ada apa sehingga muncul pembunuhan? Berkaitan dengan Yohanes yang mencatat di dalam 1 Yohanes, barang siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Untuk bisa membunuh Habel, pasti harus lewati kebencian. Di dalam bahasa Ibrani, benci sama cemburu memakai kosakata yang hampir mirip. Tadi, cemburu atau iri memakai Qaf, Nun, dan Alef. Di dalam kata benci memakai sin, nun, dan alef. Hanya beda satu konsonan di huruf depan. Berarti antara benci sama bunuh, ini relasinya sangat-sangat dekat. Efek dari benci akan menuju kepada bunuh. Kalau begitu, kenapakah Kain membunuh Habel? Yohanes memberikan prinsip di dalam 1 Yohanes, barang siapa yang membenci saudaranya, dia berada di dalam gelap dan hidup di dalam gelap. Kalau begitu, bagaimana dengan Kain? Kain adalah yang berasal dari si jahat. Berarti Kain berada di gelap dan hidup di dalam gelap. Oleh sebab itu, orang yang seperti ini tidak ada kasih, yang ada adalah benci. Mengapakah Habel dibunuh? Pasti ada sesuatu yang menimbulkan kebencian di dalam dirinya Kain. Di dalam kitab Kejadian tidak membahas dengan tuntas, tetapi kita akan melihat prinsip-prinsip yang terjadi. Nanti saya akan kaitkan dengan cerita Yusuf. Yusuf bercerita kepada ayahnya
tentang segala kejahatan dari koko-kokonya. Lalu Yusuf menceritakan mimpinya, maka mulai saat itu muncullah kata benci. Nah, yang menarik, Yusuf menceritakan kejahatan koko-kokonya. Mungkin Habel juga menceritakan kejahatan dari si anak gelap, yaitu Kain, kepada ayahnya. Atau karena Habel seorang nabi, Habel mungkin menegur dosa dari Kain, maka muncul ketidaksenangan dan kebencian. Ini yang terjadi dalam seluruh perjanjian lama. Waktu nabi menegur dosa, nabi pasti dibenci. Jadi kebencian sudah ada, lalu nanti di dalam persembahan adat muncul semacam iri hati. Kenapa yang Habel diterima, kok saya punya yang ditolak? Maka muncullah Alkitab catat pembunuhan. Nah, di dalam cerita Kain dan Habel tidak begitu jelas muncul semua perubahan psikologis dari si Kain. Tetapi kita akan melihat yang prinsip Alkitab, nanti pola ini akan muncul. Dari benci, lalu akan menuju kepada pembunuhan. Nah, sekarang saya akan ajak kita melihat lagi contoh yang sangat penting, Koko membenci Dede, senior membenci yang junior. Abraham di dalam hidupnya tidak ada kasus ini. Tetapi anaknya, yaitu Ishak, mengalami kasus ini karena Ismail waktu main bersama dengan Ishak, Alkitab catat di dalam kitab Galatia, Ismail sedang menganiaya Ishak. Kenapa terjadi penganiayaan lalu harus diusir? Karena kalau tidak diselesaikan, mungkin akan menuju kepada pembunuhan. Kita melihat kenapakah Ismail menganiaya Ishak. Ishak dicatat saat itu baru habis disapi. Disapi cerai susu kira-kira umur 3 atau umur 4 di dalam kebudayaan Yahudi. Dan Ismail sama Ishak itu beda kira-kira 14 tahun. Jadi kalau Ishak disapi umur 3 tahun, Ismail sudah 17 tahun. Seorang anak remaja sedang menganiaya seorang anak playgroup. Maka harus diusir. Ismail kokoh karena duluan lahir menganiaya yang Ishak. Lalu dia cerita Yakub juga sama. Yakub sama Esau. Esau kokoh, Esau membenci Yakub karena dua hal yang sangat besar, yaitu mencuri hak kesulungan dan mencuri berkat. Maka Esau menanyakan kepada papanya, apakah berkat cuma segini? Dan mulai saat itu nanti Esau menaruh dendam, sudah benci, dendam, merencanakan pembunuhan. Pada saat kematian ayah, maka Yakub akan dibunuh. Nah, perhatikan senior, Koko, sama Dede. Terjadi terus-menerus sampai kepada zamannya Yusuf. Di zamannya Yusuf, perubahan psikologis dari Kokonya dicatat secara berurutan. Nah, ini prinsip yang sangat penting. Maka kita akan melihat ayat di dalam kitab Kejadian. Saya akan membacakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, perubahan sikap yang terjadi, yaitu dari benci menuju ke iri hati, lalu menuju kepada pembunuhan. Ada semacam perubahan karakter yang terjadi, tidak langsung. Tidak ada orang yang membunuh langsung. Pasti ada semacam simpanan diam hati, kebencian yang sudah memuncak. Kejadian pasal ke-37 di ayat yang ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf. Beda dengan mengasihi koko-koko Yusuf. Ayat keempat, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka. Perhatikan, muncul satu kebencian. Kenapa yang paling kecil ini disayangi melampaui yang lain? Lalu ayat yang kelima, nanti Yusuf mendapatkan mimpi. Waktu dia ceritakan mimpi, muncul kalimat lebih benci. Saudara-saudaranya dari yang benci, sekarang menjadi lebih benci. Kata benci memakai konsonan sin, nun, dan alef. Nanti akan berubah menjadi khof, nun, dan alef. Berubah menjadi cemburu, iri, lalu bunuh. Kejadian pasal ke-37 ayat ke-8. Benci, lebih benci. Ayat 8, makin benci. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami?
Engkau ingin menguasai kami, memimpin kami, mulai muncul kebencian yang makin benci. Setelah itu perhatikan di ayat ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudaranya. Iri hati sudah sangat dekat sama pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah pembunuhan secara fisik. Maka ayat ke-18, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya untuk membunuhnya. Belum sampai, masih dari jauh, sudah melihat kebencian sudah memuncak, rencana pembunuhan sudah direncanakan. Ayat ke-20, marilah kita bunuh dia. Perhatikan apa yang mereka iri dari Yusuf. Hanya baju. Baju jubah yang maha indah dikenakan, lalu terjadi kebencian yang luar biasa. Baju itu memang satu identitas yang sangat penting. Di dalam bahasa asli memakai istilah jubah yang penuh dengan warna-warni. Sehingga kalau Yusuf memakai jubah itu akan berbeda dengan semua kokoh-kokohnya yang jubahnya mungkin satu warna atau paling banyak dua warna. Antara yang belum luntur sama yang luntur. Tapi yang ini berwarna-warna, sehingga kemana saja dia pergi akan menjadi satu sorotan dan menimbulkan kebencian. Ditambah lagi yang masih muda, masih 17 tahun, mimpinya aneh-aneh. Masa semua berkas-berkas kokoh sujud kepada berkasnya Yusuf, maka muncul kebencian luar biasa. Lalu matahari, bulan, Yakub dan istri akan sujud kepada Yusuf, dan bintang-bintang atau 11 bintang. Ada terjemahan lain menulis 10 bintang. Itu sujud kepada Yusuf, maka iri hatilah mereka, lalu mereka merencanakan pembunuhan. Ini cerita yang Yusuf. Lalu perhatikan nanti sampai kepada Musa. Musa di dalam keluarganya, urutan secara kelahiran adalah Miriam, Harun, dan Musa. Karena waktu Musa dilahirkan, Miriam yang menjaga. Waktu dihanyutkan, Miriam jaga. Harun tidak jaga. Karena Harun sama Musa cuma beda 3 tahun. Tidak mungkin seorang bocah kecil mendorong seorang bayi. Maka diserahkan kepada Miriam. Miriam yang paling senior, Harun nomor 2, Musa yang paling terakhir. Tetapi waktu Tuhan panggil, Tuhan nanti memutar urutan ini. Di dalam Mika pasal yang ke-6, aku telah mengutus Musa, Harun, Miriam. Terjadi pembalikan urutan ini. Menjadi penganjurmu. Aku telah mengutus. Jadi Tuhan mempersiapkan 3 pemimpin. 2 yang laki-laki, 1 yang wanita. Kemungkinan Miriam adalah pemimpin komisi wanita. Karena waktu Musa sudah memimpin bangsa Israel keluar dari Laut Teberau, muncul nyanyian Musa, Miriam ikut-ikut memimpin kaum PW untuk menyanyi, dan teksnya mirip seperti yang Musa, tapi yang versi yang singkatnya. Dan Miriam, dari situ kita lihat sudah ada muncul semacam kenapa hanya Musa yang bisa nyanyi, kok gua tidak bisa. Kenapa hanya Musa yang memimpin, kok saya tidak. Maka terjadi pengulangan, dia memimpin komisi wanita. Nanti terjadi Musa diolok-olok, Musa dikata-katain oleh Harun dan Miriam. Miriam dan Harun mengata-ngatain Musa. Apa yang mereka katakan? Apakah Tuhan hanya berfirman kepada kamu dan tidak kepada kami? Perhatikan kaum senior ini. Si Miriam nabiah, mestinya dapat firman. Harun imam, mestinya dapat firman. Emangnya kepada Musa saja, kami yang senior kok tidak? Maka Tuhan menghukum Miriam karena Miriam provokatornya. Dan Miriam yang paling senior dihukum oleh Tuhan kena kusta. Lalu perhatikan, ini yang contoh perjanjian lama. Sampai kepada zaman Saul, pola ini muncul, tetapi dipersingkat pola ini. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Samuel. Nanti setelah ini kita akan melihat contoh yang PB. 1 Samuel di pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal yang ke-16 dimulai dengan Saul mengasihi Daud. Tadi yang Yusuf, Yakub mengasihi Yusuf. Tetapi
Setelah itu bukan Yakub yang membenci kepada Yusuf. Waktu kokoh-kokohnya mendengarkan cerita tentang bintang yang akan bersujud, mereka makin marah, mereka benci. Tetapi Yakub menyimpan perkara di dalam hati. Papa tidak perlu iri kepada anak, tetapi koko yang iri. Nah, ini masalah yang sangat besar. Perhatikan, Saul sekarang mengasihi. Nanti mulai muncul kebencian. Aku suka kepada Daud, dan Daud dipilih menjadi pelayan, dipilih menjadi pembawa senjata. Saul mempunyai kelebihan luar biasa di dalam kerajaannya karena pernah memilih orang yang tepat untuk menjadi pembawa senjata. Tetapi mulai terjadi keretakan karena Saul mendapat pujian yang lebih sedikit. Saul beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa. Terjadi semacam kalimat yang menusuk hati kepada si Saul, karena matematikanya Saul adalah matematika bagi, pakai slash bagi. Dia bukan punya matematika tambah. Kita di pelayanan sering punya matematika bagi. Kalau yang ini banyak, aku sedikit, aku beda sama dia. Maka kita memusuhi. Tapi kita melihat, mestinya Saul punya matematika tambah. Kalau aku beribu-ribu, tambah yang Daud berlaksa-laksa, digabungkan jadi sama-sama berlaksa-laksa. Dan Saul harus bangga, kehebatan si Daud, Daud bisa berperang, Daud bisa menang. Saya dulu pernah rekrut dia. Waktu itu dia masih sangat muda. Sekarang peperangan dimenangkan luar biasa. Maka Saul bisa bangga karena menemukan yang junior yang sangat berpotensi ini. Tapi Alkitab catat apa? Sejak mendengar kalimat itu, maka dengkilah Saul kepada si Daud. Dan mulai saat itu, Daud menjadi musuhnya si Saul selama hidupnya. Istilah benci yang dipakai di bahasa Ibrani sama dengan istilah musuh. Maka Yesus berkata, kita harus mengasihi musuh. Musuh ini kata yang dipakai adalah benci. Kata benci sama dengan kata musuh. Kalau mengasihi musuh, ini nggak mungkin, ini benci. Tetapi kau harus beda dengan dunia. Kau harus mengasihi musuhmu. Saul dengki kepada Daud seumur hidupnya. Dan Saul merencanakan Daud harus dibunuh. Dan Daud ditempatkan di pemimpin 1000. Diangkat menjadi pemimpin tertinggi saat itu. Padahal Daud pemimpin yang melampaui pemimpin 1000. Karena dia raja. Mengangkat dia pemimpin 1000. Melampaui pemimpin 10, pemimpin 50, pemimpin 100, sekarang pemimpin 1000. Tetapi untuk jebak dia, supaya dia mati di dalam medan pertempuran. Nah, kita sudah melihat contoh senior sama yang junior. Sampai kepada perjanjian baru, Alkitab memberikan contoh ini lagi. Perumpamaan tentang bungsu sama si sulung. Yang bungsu sama si sulung, apa yang terjadi? Waktu si bungsu akhirnya menghambur-hamburkan harta dari ayahnya, lalu setelah tobat, dia kembali, si sulung yang ngomel. Tidak senang kepada si bungsu ini. Karena si sulung ini adalah orang-orang Farisi. Dia tidak senang kepada orang yang namanya bungsu, yang sudah makan makanan babi. Ini penyindiran yang sangat luar biasa. Kalau dekat dengan babi, makan makanan babi, pasti orang najis. Yang najis ini diterima luar biasa. Dikasih pesta, maka muncullah suara dari si sulung. Aku sudah melakukan semua yang terbaik, mengapa tidak ada pesta seperti ini yang dilakukan kepadaku? Lalu Alkitab catat, kau sudah di sini, semua hartaku, kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga, dan seterusnya. Sulung sama bungsu, koko sama dedek, terjadi iri. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala merasa mereka adalah yang sulung. Mereka yang pertama terima Taurat Tuhan. Maka semua yang lain dianggap yang junior tidak layak untuk menerima anugerah keselamatan. Dan mereka tidak akan bersentuhan dengan orang najis, tidak akan bergaul sama orang najis, karena mereka merasa kami yang sulung, yang lain tidak ada urusan sama kami. Lalu sampai kepada zamannya Tuhan Yesus, kita melihat Petrus pernah mempertanyakan kalimat kepada Tuhan Yesus.
Kalau matiku begitu menggenaskan, aku akan diikat, yang aku tidak mau pergi, aku akan dibawa ke sana dan akan mati. Bagaimana dengan Yohanes? Perhatikan waktu dia tanya ini. Petrus adalah pemimpin 12 rasul. Dan dia selalu yang ngomong duluan. Ada apa? Selalu ngomong duluan. Karena dia pemimpinnya. Dia yang kira-kira paling senior di dalam kelompok rasul. Maka dia dipilih menjadi pemimpin. Padahal Andreas jauh lebih senior daripada Petrus. Karena Andreas yang mula-mula bertemu dengan Kristus, yang membicarakan kepada Petrus, kami telah menemukan Mesias. Secara senior, Andreas lebih senior. Secara senior rohani, Yohanes lebih senior. Karena Andreas dan Yohanes adalah dua murid Yohanes Pembaptis yang waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus, lalu keluar kalimat, kami telah menemukan Mesias, yaitu Kristus. Dan Andreas berkata kepada Petrus. Tetapi diam jabatan, Petrus pemimpin. Yohanes secara umur yang paling muda. Dan dia tanya, kalau saya matinya kayak begini, bagaimana dengan dia? Yesus memberikan prinsip, bukan urusanmu. Nah, ini menarik luar biasa. Saya akan kasih pembahasan contoh di dalam PL dan contoh di dalam PB untuk kita memahami mengenai senior dan junior ini. Di dalam PL ada contoh mengenai pemimpin 1000 sampai kepada pemimpin 10. Di dalam PB nanti Yesus akan memberikan contoh mengenai talenta. Mari kita lihat perbandingan mengenai pemimpin 1000 atau pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 dibandingkan dengan yang talenta. Keluaran pasal yang ke-18, saya akan bacakan bagian ini. Keluaran pasal yang ke-18 di ayat yang ke-21. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Tuhan. Ini kalimat yang sangat penting. Paulus pernah berkata kepada Timotius, percayakan kepada orang yang cakap dan takut akan Tuhan, orang-orang yang dapat dipercaya, yang benci pengejaran suap. Hamba Tuhan kalau sudah terima amplop, maka mulut akan diam. Hamba Tuhan kalau sudah disogok oleh orang berdosa, orang kaya, maka khotbah tidak lagi tegur dosa. Puji Tuhan kalau kita khotbah dengan keras, orang membenci kita untuk membuktikan orang itu tidak pernah kasih kita uang. Kalau tidak, kita khotbah akan menyenangkan dia. Bukan berarti kalau kita khotbah keras, kita belum dapat amplop dari dia. Bukan, saudara ya, jangan dibalik. Benci pengejaran suap. Tempatkan mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10. Jadi semua orang ini ada jatahnya. Ada yang 1000 sampai kepada ada yang 50. Yang 50 tidak perlu iri kepada yang 1000. Kalau dia yang memegang 1000, langsung ciut dia. Lalu yang pegang 1000, jangan minder. Oh, aku cocoknya yang 50. Tidak. Setiap orang Tuhan yang tetapkan. Tuhan memakai Musa untuk pilih mereka. Berarti tidak semua orang punya porsi yang sama. Tetapi harus mengerti yang 1000 harus ditempatkan ke yang ke 1000. Yang 50 harus dikasih yang 50. Yang 100 juga sama. Yang 10 juga sama. Lalu semua pakai matematika plus. Bukan bagi. Kalau bagi, aku cuma 10. Dia 1000. Yang 1000, aku sudah 1000. Yang lain masih 100. Harus pakai yang plus. Sehingga semua itu digabung menjadi satu pasukan Israel yang cukup besar. Di dalam gerakan reform, saya melihat masih matematika banyak yang bagi. Sehingga kita lihat di lapangan terjadi persaingan yang sangat besar karena matematika masih bagi. Perhatikan pemain sepak bola. Pemain sepak bola ada yang main terus, tidak pernah cetak gol. Tapi ada yang main, terus dapat bola, dan terus dia yang cetak gol. Karena mereka punya satu kesebelasan, satu kesatuan, saya bagian yang oper bola, yang dia yang tendang bola. Akhirnya yang jago tendang bola, bola diserahkan ke dia, maka dia akan giring bola, dia akan tembak gol. Lalu setelah gol, nama yang gol harum, yang tidak pernah gol, tidak ada muncul namanya.
Tetapi kemenangan ini adalah regu tim. Lalu yang tendang bola mendapat penghargaan yang berbeda dengan yang tidak tendang bola. Itu urusan secara personal, menghargai karena memang dia mempunyai kaki yang berbeda, cara perhitungan jarak yang berbeda dengan yang lain. Dan semua tim mengetahui, di dalam dunia sepak bola, mereka mengetahui. Di dalam dunia lari estafet, mereka juga mengetahui siapa yang lari duluan, orang kedua siapa, sampai orang terakhir siapa. Ini semua diatur. Kalau beda 1 dan 2, 2 dan 3, maka akan kalah. Ini semua diatur. Renang juga sama. Renang estafet, siapa yang duluan, siapa yang kedua. Nanti akhirnya dia menang. Itu semua pakai plus. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus orang keempat. Maka menjadi satu kesatuan dan kemenangan satu grup. Kalau pakai bagi, yang nomor 1, saya tidak pernah capai garis akhir. Karena saya sudah renang, lalu ganti orang kedua. Sampai kiamat aku tidak pernah mencapai garis finish, karena saya orang pertama. Kalau ada 4 orang, yang 4 orang, yang orang keempat bisa mencapai garis finish. Yang 3 tidak pernah capai. Yang 2 tidak pernah capai. Yang 1 apalagi. Lalu karena aku tidak pernah capai garis akhir, aku lambat-lambat saja. Jadi rusak, saudara ya. Nah, di dalam dunia olahraga mereka mengerti yang namanya plus, mereka mengerti strategi yang luar biasa. Di dalam rohani ada pemimpin 1000. Lalu masing-masing grup ini tidak muncul iri hati. Wah, saya senang melihat bagian ini. Dan masing-masing melayani sesuai dengan pemilihan. Kalau saya dipilih sebagai pemimpin 10, saya tidak usah marah. Karena memang saya ditunjuk sebagai pemimpin 10, berdasarkan pengamatan, dan setelah memilih tidak ada muncul gejolak. Yang memimpin 10 merasa marah, aku bisa 1000. Tetapi pemilihan ini Tuhan yang izinkan terjadi seperti itu, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, karena matematikanya adalah plus. Lalu perhatikan sampai kepada zaman perjanjian baru di dalam Matius pasal ke-25, Yesus memberikan cerita tentang talenta yang menarik ya. Ini saya langsung bicarakan isinya saja. Ada 5 talenta, ada 2 talenta, dan ada 1 talenta. Yang menerima, tidak usah komplain. Kenapa saya cuma 2? Kenapa saya kok sedikit sekali cuma 1? Intinya bukan di banyaknya. Intinya di pelipat gandaan yang sama. Ini intinya. Yang 5 lipat gandakan plus 5. Yang 2 lipat gandakan plus 2. Jadi intinya pelipat gandaannya 100%. Bukan di jumlah talentanya. Yang saya perhatikan di dalam KKR regional misalnya. Kalau sekarang dia pimpin 3 trip. Nanti berikutnya jadi 1 trip. Kalau kemampuan memimpin 3 trip, maka mesti lipat gandakan. Kesempatan yang Tuhan berikan lipat gandakan, bukan kurangi. Yang dulu 1 trip, sekarang 0 trip. Yang dulu sudah ikut KKR regional, sekarang mengira dirinya veteran, tidak pernah ikut lagi. Sayang, lipat gandakan. Yang 5 lipat gandakan. Yang 2 lipat gandakan. Yang 1 tutup di lobang, tidak lipat gandakan. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Nanti yang 1 ini dioperkan ke yang punya 5, yang sudah dapat 5. Berarti sudah 10. Dikasih 1 beban berat. Seringkali kita di pelayanan, kita selalu berpikiran begini. Saya sekarang pelayanan sudah semakin capek. Gara-gara kamu yang malas. Karena yang 1 dioperkan ke yang 10. Tapi yang 10 setelah dapat lagi yang 1, tidak pernah komplain. Wah, berarti orang ini cukup syarat untuk dikasih terus, dikasih terus, dikasih terus. Maka barang siapa yang Tuhan terus kasih beban yang berat dan pekerjaan makin banyak, kemungkinan ada orang yang Tuhan tarik, yang Tuhan serahkan kepada yang 5 plus 5 tadi. Yang lain Tuhan biarkan mereka. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Lalu kita kalau sudah dapat pelayanan banyak, jangan kira, wah ini pasti gara-gara orang yang malas sehingga saya sekarang dibebankan lebih banyak. Lalu yang sudah diambil oleh Tuhan, jangan bersyukur. Puji Tuhan, karena Tuhan tidak pakai saya. Tidak ada gerakan.
hati-hati. Jangan-jangan Tuhan sudah membuang kita, Tuhan sudah mengambil, karena kita tidak lipat gandakan 100%. Di dalam pelayanan kadang-kadang kita adalah orang yang 1 talenta itu, kita kalau ada 2 talenta, kita tidak dobelkan 100%, kita 5 talenta, tidak dobelkan 100%. Yang 5 sama 1 tidak terjadi iri. Menarik. Yang 2 tidak iri, yang 5 masing-masing lipat gandakan yang sama. Ini prinsip di dalam pengajaran talenta. Yang 1 tidak dimarahin, kenapa kau cuma 1? Dari kecil tidak punya bakat, maka kau dari dulu cuma 1. Tidak. Dia dikasih 1. Yang Tuhan mau lihat, lipat gandakannya sama enggak? Spiritnya mesti sama. Lalu semua ini harus lihat secara plus, bukan bagi. Di dalam gereja, ada yang dapat talenta banyak, ada yang tidak banyak, tapi kita melihatnya dengan plus. Terakhir, saya akan ajak kita melihat di dalam Injil Matius yang pasal ke-20, saya juga langsung ceritakan saja, yaitu orang-orang upahan di kebun anggur. Orang-orang upahan di kebun anggur ini contoh yang sangat keras dari Tuhan Yesus, tetapi memakai sindiran orang lain yang bekerja. Ada yang kerja pagi-pagi. Kemungkinan itu bisa jam 5, bisa jam 6 pagi. Kita ambil satu angka, misalnya jam 6 pagi. Orang yang pagi-pagi benar kerja jam 6. Janjinya 1 dinar. Jam 6 sore gajian 1 dinar. Lalu masuk lagi pekerja yang jam 9 pagi. Masuk lagi yang jam 12. Tengah-tengah panas terik yang tidak enak. Dia masuk untuk bekerja. Lalu masuk lagi yang jam 3. Sudah agak enak angin sepoi-sepoi. Masuk yang jam 5. Baru doa, ucapan syukur, sudah gajian. Wah, ini ya, doanya panjang, doa syafaat. Jam 5 masuk, jam 6 gajian. Wah, enak luar biasa. Perhatikan matematika mereka. Matematika bagi. Waktu dikasih gaji, sengaja diurutkan terbalik, yang masuk jam 5, yang gajian duluan. Dan angka yang didapat sama. Untuk apa? Untuk melihat respon dari yang senior, yang masuk pagi-pagi. Dan komplain yang paling besar suaranya adalah yang masuk paling awal. Ini kaum senior, pekerja senior. Lalu yang junior, yang masuk jam 5, tidak ada kalimat apapun. Mungkin terus mengucap syukur, sisa 1 jam saya terus direkrut. Lalu yang masuk kena panas terik, juga komplain. Intinya semua koko-koko atau senior-senior yang masuk duluan, mereka yang banyak komplain. Kenapa diperlakukan tidak adil? Coba kalau mereka pikirnya adalah matematikanya plus. Yang masuk jam 6, lihat yang jam 9 masuk. Puji Tuhan, tuanku tekor karena mesti gaji orang. Untuk apa? Supaya saya ada rekan, ada teman untuk sama-sama menggarap karena terlalu luas kebun anggur ini. Lalu masuk yang 12, saya bersyukur sama yang jam 9. Mari kita berdoa ucapan syukur. Sudah siang bolong, kita sudah lelah luar biasa. Muncul pemain baru. Wah, orang upahan yang baru. Kita bersyukur karena masuk lagi tim yang baru jam 12. Setelah kerja capek, jam 3 masuk lagi. Kita bersyukur tuanku terlalu royal. Uangnya bisa dipakai untuk besok gaji orang dari pagi, tetapi dia pakai untuk apa? Untuk supaya saya ada rekan dan bisa garap. Kebun anggur kalau saatnya panen harus cepat. Kalau tidak akan busuk. Maka mesti cepat. Si tuan gaji lagi, jam 3 gaji lagi, jam 5 tetap gaji. Maka kalau jam 5 ada pegawai masuk, semua harus sembah sujud kepada si tuan. Terima kasih. Sisa 1 jam yang hampir tidak ada arti lagi. Masih dimasukkan 1 pekerja yang baru lagi, atau 2 pekerja yang baru lagi. Untuk apa? Supaya sama-sama garap. Karena sisa 1 jam, waktu yang sangat berharga, karena masa panen tidak boleh ditunda. Tapi yang ada apa? Terjadi matematika bagi. Kami yang masuk duluan, kami yang kena panas terik. Kenapa kami dihargai seperti itu? Mereka lupa, mereka semua sama-sama pekerja. Yang rugi sebetulnya si tuan yang harus gaji banyak orang. Kalau si tuannya jahat, dia biarkan yang pagi kerja sendirian. Dan setengah mati, nggak ada yang bantuin. Tapi tuan yang begitu baik, tetap dikomplain. Ini masalah serius antara senior sama yang junior. Antara koko-koko
sama yang dedek, yang senior punya penyakit rohani yang sangat besar. Maka diam Alkitab waktu munculkan tema cemburu, memunculkan tema iri hati yang dikaitkan dengan pembunuhan, kita melihat senior melakukan hal itu kepada junior. Mungkin kita berkata, aku tidak bunuh orang, aku tidak tusuk dia, tapi kita mematikan identitas orang itu. Seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati, di antara 3 orang tadi, ada imam, ada Lewi, ada orang Samaria. Manakah yang betul-betul sesamaku? Saking bencinya kepada Samaria, dia habisi identitas Samaria. Orang itu, orang yang telah melakukan perbuatan baik. Kenapa tidak sebut kata Samaria? Karena dia sudah menuju kepada pembunuhan identitas. Di dalam pembicaraan saudara bisa melihat orang yang sedang konflik, dia benci kepada satu nama. Nanti kalau kita sebut nama orang itu, orang yang membenci akan meniadakan nama itu. Iya sih, orang itu tuh, dia tidak sebut nama orang itu. Kalau sebut pun, dia sebut dengan hati yang terpaksa. Daripada saya tidak sebut nanti dicurigai, mending gua sebut. Tapi setelah sebut, dia sebut dengan tidak ikhlas. Kita mungkin adalah pembunuh-pembunuh yang ada di GRI. Karena sadar atau tidak sadar, mungkin kita adalah orang yang sudah terjebak di iri hati. Kita adalah pembunuh-pembunuh yang sekarang mungkin sedang beraktivitas atau mungkin mantan pembunuh karena sudah tobat. Harap di sini kita mungkin mantan pembunuhnya saja. Karena kita pasti pernah iri, kita pasti pernah cemburu. Tapi itu biarkan menjadi masa lalu dan kita adalah mantan pembunuhnya. Bukan pembunuh yang masih status aktif hari ini. Jikalau semua kita melayani Tuhan dengan matematika plus kekuatan reform Injili sangat besar. Kekuatan kita sangat besar. Saya waktu lihat masterclass selalu dari Surabaya, saya melihat orang-orang junior yang muncul khotbah bagus-bagus. Waktu saya dengar Vikaris Ruben khotbah, saya kaget. Karena saya dengar dia khotbah kali pertama di Sumba. Saya sembunyi di belakang pohon. Saya tahu dia khotbah berapa susah bahasa Indonesianya. Sampai saya dengar dia khotbah, wah bagus sekali. Lalu saat itu Pak Tong memeluk Ruben. Mestinya peluknya Yusuf. Peluknya Koko, Ruben. Wah, waktu itu saya menantikan respon dari orang-orang senior bagaimana. Nah, saya nggak pernah bertemu sama yang lain-lain ya. Waktu Pak Tong peluk Vikaris Ruben, mungkin ini pertama kali dalam sejarah masterclass yang saya pernah lihat, habis khotbah Pak Tong peluk orang. Bukan berarti habis ini Pak Tong peluk saya loh, bukan loh ya. Peluk Ruben. Kenapa? Penghargaan yang senior kepada yang junior. Tetapi waktu peluk, bagaimana sikap senior? Kenapa saya sudah lama melayani? Saya tidak pernah dikasih anak kambing untuk pesta. Kenapa yang bungsu kembali? Waktu kembali langsung dirangkul. Nah ini yang terjadi di gerakan reform. Karena kita selalu berpikirnya bagi, bukan tambah. Pak Tong mengatakan kalimat yang saya sangat senang sekali. Orang yang saya kasihi, kasihilah mereka. Dan Pak Tong adalah seorang yang tidak pernah takut orang mengambil alih posisi gembala sidang beliau. Saul takut, jangan-jangan nanti Daud akan menjadi raja. Pada Daud sudah diurapi, sok GR dia. Saul sudah digeser, tapi dia masih mempunyai semacam hati. Aku tetap pemimpin, jangan sampai kerajaan ini jatuh kepada Daud. Dan Pak Tong mengatakan, aku menantikan orang yang kuasanya double. Yang ada di Alkitab, begitu lihat ada yang punya potensi, hanya jubah saja langsung habiskan. Hanya berlaksa-laksa saja langsung benci dan mau bunuh. Nah kalau kita masih seperti orang seperti itu, kita adalah pembunuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih dalam waktu yang singkat ini, Tuhan sudah memimpin apa yang harus disampaikan, dan hamba-Mu sudah menyampaikan. Tuhan berkati setiap kami, dan Tuhan pakai kami, supaya kami yang Tuhan tempatkan di wadah gerakan reform ini, akan menjadi berkat yang luar biasa. Kekuatan reform Injili sangat besar, karena Tuhan menyertai. Tetapi seringkali susah untuk melangkah maju, karena ada benih-benih kecemburuan, yang menempel diam diri setiap kami, orang-orang yang melayani Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, perbaharui kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.